Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saat ini Anda sedang berada di titik terendah dalam hidup Anda? Mungkin Anda saat ini merasa hidup Anda gagal dan kehilangan tujuan. Mungkin sudah segala macam cara dilakukan, tapi tetap saja hidup Anda rasanya sama saja. Setiap hari kita hanya terus menjalani hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Gairah untuk kembali bermimpi dan meraih hal-hal yang besar seakan-akan sirna. Kegagalan di masa lalu bahkan selalu menghantui dan memperlambat langkah untuk maju kita. Nah, jika hidup Anda saat ini sedang dalam kondisi ini, mulailah untuk mencari harapan baru lewat 3 cara ini. Yang pertama, kembali cari tahu siapa diri Anda. Orang-orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup biasanya adalah orang yang kehidupan rohaninya dengan Tuhan sedang terganggu. Biasanya dia akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi dalam hidupnya karena nggak memegang teguh firman Tuhan atau tidak sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, mulailah periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Setelah itu, cari tahu soal tujuan hidup kita dari firman Tuhan atau kebenarannya. Percayalah, pada saat kita mengandalkan Tuhan, Dia bahkan sanggup mengubah kegagalanmu untuk tujuan-tujuan yang baik atas hidupmu. Di dalam Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Nah, yang kedua, taruh semua hasrat duniawi kita di dalam Tuhan. Waktu Rasul Paulus mengajak Timotius, dia memperingatkan bahwa cinta uang dan keinginan untuk jadi kaya adalah penyebab seseorang tersesat dan kehilangan tujuan hidup. Keinginan duniawi membutakan mereka dengan berbagai-bagai hawa nafsu yang mencelakakan. Kalau uang ternyata adalah penyebab Anda terjerumus dalam hidup yang sia-sia, hari ini belajarlah untuk memandang Yesus sebagai sumber dari segala sesuatunya. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa merasakan kepuasan sejati dan bisa mensyukuri segala yang kita punya dengan hati yang sukacita dan ikhlas. Yang ketiga, lupakan masa lalu dan pandanglah masa depan yang penuh harapan. Di Filipi 3 ayat 13-14 dituliskan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ayat ini mengingatkan kita supaya kita jangan terjebak dalam kenangan masa lalu. Jangan biarkan kesuksesan atau kehidupan masa lalu kita menghalangi kita untuk maju. Tapi inilah waktunya bagi kita untuk kembali membangun mimpi yang baru dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menciptakan manusia tanpa sebuah tujuan. Tetapi sekalipun Dia seolah membiarkan kita mengalami kegagalan, hal itu bisa saja diizinkannya supaya kita kembali berpegang teguh kepadanya. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau supaya kita mau belajar untuk mencari kehendaknya atas hidup kita. Mari saat ini, di saat Anda mengalami hal titik terendah, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.